Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Seven Channel, channel untuk membahas dan mereview film bagi kalian yang mager nonton film. Kali ini kita akan membahas atau mereview satu film horor terbaru dari Indonesia, film yang berjudul Kodrat, dibintangi oleh Vino Gebastian. Ini bergenre horor laga. Ya nggak kaget juga sih kalau misalkan kita sudah nonton filmnya ternyata ada Kang Cecep di situ, Kang Cecep Arif Rahman. Ya makanya film ini bergenre horor laga. Dan saya kira juga Kang Cecep itu yang buat skenario tentang berantemnya, kayaknya sih. Film ini menceritakan tentang iblis Asuala yang terus menteror atau meneror keluarga dari Ustadz Kodrat, di mana istrinya yang terbunuh oleh iblis tersebut, lalu anaknya yang juga kerasukan. Dan ketika Ustadz Kodrat ini mencoba untuk meruqyah anaknya sendiri, malah yang terjadi adalah iblis atau Asuala ini membunuh anak dari Ustadz Kodrat dengan memelintir kepalanya sendiri. Bukan kepalanya sendiri sih, kepala anaknya, si Alif namanya. Dan itulah menjadi satu penyesalan yang luar biasa yang dialami oleh Ustadz Kodrat, sehingga Ustadz Kodrat pun kayaknya kalau dari film ini itu seperti dia menyerahkan diri kepada pihak kepolisian gitu, sehingga dalam cerita selanjutnya tidak dijelaskan seperti apa dia atau Ustadz Kodrat ini berada di ruang sel atau di ruang penjara gitu. Saat dia ada di ruang penjara pun ternyata Asuala atau iblis ini terus mengikuti Ustadz Kodrat. Salah satu sipir atau penjaga di sel dari Ustadz Kodrat ini, dia kerasukan oleh iblis Asuala, sehingga dia mencoba untuk membunuh Ustadz Kodrat. Dan ketika Ustadz Kodrat ini sudah diseret sama Asuala tersebut, lalu digantung dengan rantai, ditarik sehingga kepala dari Ustadz Kodrat ini sudah menggantung di atas seperti itu, lalu Ustadz Kodrat terjatuh dan pingsan. Dari pingsan inilah Ustadz Kodrat mengalami suatu hal yang luar biasa dalam mimpi atau gambaran di alam bawah sadarnya, di mana mungkin Allah memberikan satu jalan yang baik, menjadikan satu penjelasan terhadap apa yang harus dilakukan Ustadz Kodrat untuk selanjutnya gitu. Dan beberapa bulan kemudian akhirnya Ustadz Kodrat mendapatkan remasi atau pengurangan masa tahanan. Karena Ustadz Kodrat ini tidak mempunyai tujuan untuk pulang, maka Ustadz Kodrat memutuskan untuk kembali ke pondok pesantrennya dulu. Di mana pondok pesantren ini adalah tempat Ustadz Kodrat mengaji, atau bukan mengaji, ya belajar ilmu agama lah gitu, untuk meruqyah. Karena Ustadz Kodrat ini dikenal dengan Ustadz atau seseorang yang pinter banget meruqyah, dan jarang sekali ada kegagalan saat Ustadz Kodrat ini meruqyah. Ketika Ustadz Kodrat sudah memasuki wilayah dari pondok pesantren, ada kejanggalan di sana dengan banyaknya tanaman atau ladang dari penduduk di sekitar pesantren itu yang mati dan gagal panen. Dan banyak juga hal-hal atau gangguan-gangguan goib yang juga menyerang dari beberapa masyarakat atau warga yang ada di sana. Ketika Ustadz Kodrat ini memasuki pesantren, dan akhirnya Ustadz Kodrat menemui atau bertemu dengan salah satu sahabatnya dulu, yaitu Ustadz Ja'far, dan mencoba untuk mengajak Ustadz Kodrat ini bertemu dengan Kiai, dan Kiai inilah ada Cecep Arif Rahman gitu loh, dimana kondisi dari Kiai tersebut adalah waktu itu sakit parah dan tidak bisa berbicara. Singkat cerita, akhirnya Ustadz Kodrat ini memutuskan untuk tinggal terlebih dahulu di pesantren itu, dengan mencoba untuk membangkitkan imannya yang selama ini atau selama di penjara atau selama dia kehilangan anaknya yang bernama Alif itu, dia sedikit kehilangan iman atau imannya sedikit pudar gitulah. Maka dari itu dia mencoba untuk membangkitkan imannya kembali. Selama Ustadz Kodrat ini berada di pesantren, memang Ustadz Kodrat melihat banyak sekali keanehan-keanehan dalam hal gaib yang berada atau menyerang dari warga sekitar. Seperti memang kerasukan atau seperti gangguan-gangguan gaib, penglihatan dan macam sebagainya. Ustadz Kodrat yang memang ada sedikit trauma terhadap anaknya, yaitu Alif yang sudah meninggal karena salah satu dari pasukan iblis Asuala ini. Ustadz Kodrat merasakan ada sedikit keraguan terhadap dirinya untuk meruqyah orang lain atau kembali meruqyah orang lagi, atau ya seperti itulah. Sehingga ketika terjadi sesuatu di dalam masyarakat itu, Ustadz Kodrat seakan-akan seperti menutup mata dan menutup dirinya untuk mau membantu orang lain, karena memang ada sedikit keraguan dan rasa takut jika dia gagal kembali seperti yang dia lakukan terhadap anaknya dulu.
Setelah lama Ustadz Kodrat ini bersemedi di musola, dia beriktikaf, dia memohon petunjuk, akhirnya Ustadz Kodrat ini mau untuk membantu meruqyah kembali beberapa warga yang ada di sana yang kerasukan. Dan ketika Adam membantu untuk Adam lagi, Ustadz Kodrat membantu untuk meruqyah salah satu warga di sana, bukan warga ya salah satu anak dari warga di sana yang bernama Alif. Anaknya ini sama dengan anaknya Ustadz Kodrat dulu. Dia meruqyah dengan banyak sekali doa seperti itu yang engar sosung tulodo ing madya mangun kasotut muri handayani dan macam sebagainya. Akhirnya setannya atau iblis yang ada di dalam tubuh anak ini itu keluar. Tapi setelah meruqyah dari anak yang bernama Alif ini tadi, Ustadz Kodrat mencoba untuk pulang. Tapi di dalam perjalanan Ustadz Kodrat menemukan atau menjumpai teror dari Asu Allah. Jadi iblisnya langsung nih yang neror. Yang berwujud seperti entah itu serigala atau anjing. Jadi dia berubah wujud dia itu. Dan ternyata ketika Ustadz Kodrat ini dihantui atau diteror dengan Asu Allah, di waktu yang sama si Alif ini yang sebenarnya sudah sembuh tiba-tiba kerasukan kembali dengan itu lebih menyeramkan dari sebelumnya gitu. Dan akhirnya Ustadz Jafar ini singkat ceritanya datang gitu ya kan untuk berasumsi membantu Ustadz Kodrat atau mengambil alih tugas dari Ustadz Kodrat dan mengambil alih untuk meruqyah dari si Alif ini dengan asumsi bahwa ini bukan tanggung jawab kamu Kodrat, ini tanggung jawab saya yang sudah lama yang ada di sini gitu. Akhirnya dibawalah si Alif ini oleh Ustadz Ja'far dan beberapa hari si Alif ini ada di bimbingan Ustadz Ja'far. Si Ustadz Ustadz Kodrat ini mencoba untuk jalan-jalan untuk merenungi apa yang sudah dia lakukan gitu. Apa yang terjadi dengan dirinya antara dirinya dengan iblis Asu Allah ini. Dan ketika dia melakukan suatu perjalanan dengan Asya atau salah satu putri dari anaknya atau kakaknya Alif ini tadi ya, kakaknya Alif ini namanya Asya. Jadi dia berjalan-jalan nih dengan siapa Ustadz Kodrat. Dan ketika di perjalanan ketemu dia dengan beberapa orang, beberapa orang kampung lah. Beberapa orang kampung ya, salah satunya ya 2 orang lah. 2 orang kampung. Lalu Ustadz Kodrat ini tiba-tiba dimaki gitu. Kamu kan dari pondok pesantren itu, terus dimaki-maki. Karena ternyata dimaki-makinya itu dengan alasan si pondok pesantren yang sudah dikelola oleh Ustadz Ja'far ini itu melakukan suatu penyimpangan di mana Ustadz Ja'far mau meruqyah orang atau mau meruqyah seseorang kalau dia memberikan imbalan kepada Ustadz Ja'far. Jadi sudah banyak nih, banyak warga yang sudah diselamatkan oleh Ustadz Ja'far, tapi banyak juga warga yang sudah memberikan beberapa petak tanahnya kepada Ustadz Ja'far. Sedangkan Ustadz Ja'far nih berasumsi untuk membangun pesantren yang lebih baik. Akhirnya marahlah Ustadz Kodrat ini kepada Ustadz Ja'far karena mengetahui itu dari orang lain ya kan. Akhirnya Ustadz Kodrat mencoba mencoba mencari penjelasan kepada Ustadz Ja'far langsung. Ternyata malah Ustadz Ja'far ini mengusir Ustadz Kodrat dengan asumsi Ustadz Kodrat terlalu suci untuk di pesantren ini. Wah, gila. Sebelum Ustadz Kodrat ini pergi meninggalkan pesantren, Ustadz Kodrat menjumpai kiai tersebut, kiainya terlebih dahulu untuk berpamitan dan mengatakan permohonan maaf jika Ustadz Kodrat tidak bisa berlama-lama ada di pesantren tersebut. Dan ketika Ustadz Kodrat ini mencoba untuk berbicara secara lembut, untuk berpamitan, kiai yang tidak bisa berbicara itu tiba-tiba mengecapkan sebuah kata yang mengatakan bahwa Ja'far berhala. Dari situlah ada tanda tanya nih dari Ustadz Kodrat ini, kayaknya memang Ja'far ini ada masalah nih kayaknya nih. Nah setelah itu Ustadz Kodrat langsung mencoba keluar dari ruangan kiai dan mencari Ustadz Ja'far. Karena memang pasukan dari Ustadz Ja'far ini atau anak buahnya lah gitu ya ibarat kata ya, itu memang mengetahui dari apa yang dilakukan sama Ustadz Ja'far, maka dia mencoba untuk menutupi dari Ustadz Kodrat. Dia akhirnya berantem dengan Ustadz Kodrat dan akhirnya ketika Ustadz Kodrat mengalahkan mereka itu semua, Ustadz Kodrat ini langsung masuki ruangan atau bilik dari Ustadz Ja'far. Dan ketika Ustadz Kodrat ini sudah memasuki, ternyata Ustadz Ja'far nggak ada di sana nih. Dengan mencari, Ustadz Kodrat mencoba untuk berteriak memanggil nama Ustadz Ja'far, Ja'far! Dan Ustadz Kodrat akhirnya menemukan sebuah pintu seperti pintu rahasia seperti itu. Jadi ketika Ustadz Kodrat membuka pintu itu, Ustadz Kodrat di situ ada sebuah ruangan.
ruangan seperti lorong seperti itu. Akhirnya Ustadz Kodrat memasuki. Dan ketika sudah memasuki, Ustadz Kodrat betapa terkejutnya melihat Ja'far ternyata dia memegang kepala kambing dan juga ada darah seperti di dalam gentong seperti itu, ada bunga dan lilin-lilin dan seperti dia itu menyembah ifrit gitulah, kayak ifrit gitulah. Betapa terkejutnya Ustadz Kodrat lalu mengatakan, oh jadi elu biangnya. Akhirnya mereka berantem dengan beberapa action. Ya ini actionnya yang cukup keren nih. Ini memang saya yakin ini yang nyeting actionnya ini kayaknya ya Kang Cecep, karena actionnya ini keren banget di sini. Jadi luar biasa. Jadi untuk sekelas film horor tapi punya action yang luar biasa, ini bagus nih untuk ditonton nih. Dan ketika Ustadz Kodrat ini sudah mengalahkan Ja'far, tiba-tiba si Asya ini atau kakaknya Alif ini tiba-tiba masuk ke ruangan itu. Betapa terkejutnya juga dia melihat apa yang terjadi di situ. Lalu si Asya ini menyatakan atau meminta pertolongan karena ibunya Alif atau ibunya Asya juga ini itu kerasukan Asyu'ala juga. Sehingga itu parah sih itu. Dan ketika Ustadz Kodrat sama Asya ini datang ke rumahnya si Asya ini, itu tidak disangka bahwa ibunya yang sudah kerasukan itu sudah mengubur Alif hidup-hidup. Gila. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Salah satu bagian terepiknya adalah ketika si Ustadz Kodrat ini mencoba untuk meru'yah ibunya dengan bacaan-bacaan tahmid, bacaan Quran. Ternyata ibunya juga ngikutin. Itu yang bikin film The Exorcist, film apalagi film tentang ru'yah atau versi Malaysianya film Munafik. Yang bikin film-film seperti itu keren ya seperti itu. Ketika ada orang yang baca Al-Quran, ternyata iblisnya ngikutin. Itu seremnya bikin. Dia dicoba untuk diruyah. Banyak sekali perlawanan dengan secara berantem yang fight-nya itu luar biasa keren lah fight-nya ini. Terus akhirnya pada suatu momen si Ustadz Kodrat ini sudah mengeluarkan Asyu'ala dari tubuh ibunya ini. Tetapi kalau dilihat dari sini memang Asyu'ala ini hanya dikeluarkan, tidak diislamkan, tidak juga dimusnahkan. Maka dari itulah di ending dari film ini itu akan ditampilkan bahwa Kodrat will return. Maka dari itu saya yakin memang ada film Kodrat yang kedua karena menceritakan Asyu'ala lagi, saya yakin. Karena apa? Karena Asyu'ala hanya dikeluarkan, nggak diislamkan, nggak dimusnahkan juga. Lalu pesan apa yang bisa kita ambil dari film Kodrat ini adalah orang yang sudah beriman, yang baca Quran, yang sholat setiap hari pun itu masih bisa diganggu dengan hal-hal gaib. Apalagi kita atau lu yang misalkan nggak mau sholat, nggak mau puasa. Iya, gampang banget lu itu kerasukan ya kan. Jadi dari film Kodrat ini kita harus belajar bahwa kita harus mencoba untuk berupaya meningkatkan iman kita. Seperti di bulan puasa sekarang, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Itu aja yang bisa Ayas bahas. Terima kasih. Bye-bye.